Izin saya minta kata-kata lah dari Ketua FKM ini terhadap pemerintah ke depan. Selain kami berharap untuk peningkatan kota di 2024, yang jelas kami ini kecewa. Heeh. Kalau bahasa Melayu kami, Heeh. dendam tuh tidak, Heeh. tapi ingat. Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kebetulan telah lama sebenarnya mengundang Ketua Forum Komunikasi Honorer Non-Nakes, saudara kita Saprudin. Selamat datang Sap. Oke, terima kasih. Kita nih santai. Saya sedikit takut dengan awak nih. Awak sering bikin heboh. Sering bikin heboh dunia nakes nih di Inhil nih. Kita lebih ingin tahu lah perjuangan dari kawan-kawan nakes melalui forum komunikasi ini. Pertama kan ada juga tuh gejolak-gejolak tentang perjuangan kawan-kawan nakes, masalah pendataan awal ya Sab ya. Itu pendataan itu setelah ini kan ada juga nih honor langsung P3K, honor seleksi nih. Ini seperti apa nih konsep pemerintah gitu nih sebenarnya lah. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada publik klip bicara. Terima kasih atas undangan. Mungkin melalui podcast ini banyak hal yang dapat kami sampaikan, mungkin terkait honor yang tadi disampaikan oleh Bang Irul. Nah, sebelum masalah pendataan ini kita bicara, izinkan saya dulu memperkenalkan forum ini, Bang. Nah, forum ini bernama Forum Komunikasi Honor Nakes dan Non-Nakes yang ada di Pasienkes. Non-Nakes itu seperti apa? Nah, nakes itu kan banyak, Bang. Bukan hanya perawat, bidan, ada namanya banyak hal yang seperti epidemiologi, banyak ada rekam medik, ada labor. Mungkin banyak orang bilang nakes itu perawat dan bidan. Iya. Jadi kami membawahi forum itu tidak hanya perawat bidan. Nah, banyak juga lain selain nakes. Misal seperti rekam medik itu kan bukan nakes. Banyak lagi seperti rumah sakit itu ada radiologi, ada namanya yang jurusan SKM, tidak bersentuhan langsung dengan pasien gitu. Tergabung lah di situ. Tergabung dalam forum kami, yaitu disingkat dengan FKHN. FKHN ini kalau kita bicara sejarah FKHN itu panjang. Ya. Awal terbentuknya di Inhil. Ya, di Inhil. Panjang sekali kisahnya ini nih. Berbagai dinamika lah yang ada di Inhil. Nah, FKHN itu sendiri terbentuk itu tanggal 16 September 2022. Inhil. Untuk Inhil. Sebenarnya FKHN itu sendiri sudah lama di pusat. Oh, udah ada di pusat. Organisasinya senasional. Ya, nasional. FKHN ini kita ada DPD, DPW seperti organisasi lain lah. Dan FKHN ini kita alhamdulillah pernah juga ikut aksi nasional. Waktu masalah pembahasan honorer. Ya. Di pusat. Aksi yang kemarin itu juga ikut FKHN Inhil? Ikut. Alhamdulillah FKHN Inhil itu kami 3 orang berangkat ke Jakarta untuk menghadiri aksi damai namanya. Nanti kalau kita bilang demo itu terlalu kasar bahasanya. Aksi damai. Aksi damai itu dengan semangat dan perjuangan kawan-kawan kita bisa hadirkan 3 orang berangkat. Sedikit mau bertanyakan. Ini mohon maaf, kita tahu honorer kawan nakes itu gajinya berapa. Untuk berangkat juga pembiayaannya juga tidak sedikit kan. Betul. Ini apakah memang lahirnya dari kawan-kawan yang ikut berpartisipasi untuk mewakili aksi tersebut, bentuk dukungan terkait perjuangan nakes di pusat?
Itu seperti apa sistem keberangkatannya tuh? Kalau kita bicara biaya, memang tidak kecil. Ah, ah, ah. 3 orang ke Jakarta aja udah berapa gitu Iya, kan? iya, Nah, tiket dan sebagainya. Takut. tapi itu tadi Bang, solidaritas kawan-kawan ini, itu kalau kita bicara sejarah, Ah, ah. tanggal 16 September saya buat Forum. grup, Ah, ya, buat grup, itu lebih dari 500 orang yang gabung. yang gabung. Grup media WhatsApp sosial. waktu, ya. WhatsApp. Ya, Itu waktu kan terbatas. 500 orang saya buat grup itu, Mm-mm. dan alhamdulillah semangat kawan-kawan terkait dengan honor yang ingin berjuang. Mm-mm. Nah, itu lebih tidak cukup grup itu. 500 orang itu. Ingin bergabung. Ingin bergabung. Lah. Ah, ah. Banyak lagi kawan-kawan lain, saya tidak bisa masuk, saya tidak bisa masuk. Mm-mm, mm. Artinya apa? Semangat kawan-kawan tadi untuk ingin berjuang. Mm-mm, mm. Nah, disitulah kami berkomunikasi, dan alhamdulillah atas keinginan kawan-kawan kita bisa istilahnya itu berpartisipasi hanya sedikit-sedikit. Bantu Nah, membantu. membantu. Ah. Meskipun tidak secara langsung semua kawan-kawan nakes honorer khususnya untuk ikut aksi di Jakarta, tapi ada bentuk lah dukungan untuk memberangkatkan keterwakilan. Ya, betul. Ah, Artinya gini, kita berangkat itu bukan 3 orang. Kita berangkat tuh 1.000 orang lebih mm-mm, mm. dengan semangat kawan-kawan. Iya, iya, iya. iya. Fisiknya aja yang 3 orang, Betul. tapi semangatnya ribuan orang. Betul, betul, betul. Nah, alhamdulillah waktu itu kita ikut aksi di tanggal 22 September di Jakarta, Mm-mm. dan juga kita diterima oleh KSP, staf kepresidenan waktu itu. Oh, langsung staf kepresidenan. Ya, di ruang Muldoko itu, Bang. Oh iya, iya, tahu. Kantor staf kepresidenan. Iya. Nah, kita diundang ke sana, masuk Istana Negara, itu seluruh perwakilan provinsi hadir, dan kita bisa diskusi di sana. Satu provinsi, misal provinsi Riau, kita kan terdiri 12 kabupaten kota. Itu setiap kabupaten kota itu ada Belum. Belum. Hanya Inhil. Yang Riau, alhamdulillah Inhil yang hadir. hadir. Hadir Inhil. Luar biasa kawan-kawan honorer nakes kan Iya. berjuang. Banyak informasi yang saya dapat dan saya baca juga terkait perjuangan kawan-kawan. Setelah perjuangan itu kan proses ini kan tidak semulus apa yang kita bayangkan nih. Betul. Ada nggak merasa tekanan dari senior-senior atau kepala-kepala atasan kita lah? Pasti ini anak ini mau demo, pasti ada gejolak nih. Ada nggak tekanan-tekanan seperti itu? Begini, kalau kita bicara masa lalu, Ah, ah. intimidasi dan intervensi itu yang namanya forum, yang mana yang namanya organisasi, pastilah. Pasti. Tidak mungkin tanpa gejolak. Iya. Tapi kita tidak etis rasanya kalau kita bicara di forum ini tentang siapa yang intimidasi, Anggaplah oknum. tentang siapa yang intervensi. Saya pikir itu pembelajaran untuk kami, semangat untuk kami. Kita tidak melakukan perlawanan terhadap atasan. Kita cuma memperjuangkan. Dalam arti perjuangan itu juga tidak hanya untuk kabupaten, tapi ini pergerakan secara nasional, aksi, ya tetap ikut kita berjuang. Ya terlepas berbicara hasil, ya semogalah perjuangan dari kawan-kawan seluruh Indonesia ini termasuk Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya nakes di bidang honorer dan non nakes, melalui Ketua Saprudin, ada hasil. Kalau kita tak ingin juga lah melalui podcast ini nanti Saprudin juga mendapat tekanan juga nih, oh belak-belakan dan sebagainya, kan kita tak mau juga seperti itu. Saya mempertanyakan lebih lanjut. Ini kan beberapa minggu ini terkait dunia nakes. Makanya saya bilang saya agak apa sama ketua FKHN ini. Dia berani, nekat dia nih mengeluarkan statement terkait kekecewaan kota nakes P3K di Kabupaten Indragiri Hilir. Mengapa kekecewaan itu ditumpahkan? Sebenarnya begini, ribuan nakes yang ada di Inhil, kita tahu sendiri 2020, 2021 itu pandemi yang sangat luar biasa se-Indonesia. Nah, di pandemi itu mungkin hampir seluruh manusia mengatakan pahlawan kesehatan itu nakes. Iya, betul. Dan sampai nakes ini dapat julukan dia, Bang. Pahlawan manusia kan? Iya, betul. Tapi penghargaannya
Tidak Itu ada. yang sangat kita kecewakan. Hari ini di formasi 2022 Ah, itu formasinya nakes 60 60. 60 orang. Ah, 60 orang itu terdiri dari banyak. Ada dokter spesialis, mm-mm, ada gigi dan lain-lain. mm, Termasuklah perawat sama bidan. mm, Nah, berjalannya waktu, saya pikir 2023 ini atas simpati pimpinan daerah ah. akan bertambah. Oh. Karena pahlawan tadi kan. Iya, iya. Dan itu pun kami terus berjuang. Heeh. Bukan FKHN itu diam, Mm. tapi tidak bergerak. Nah, kita bergerak mungkin tidak melalui media, tapi banyak hal cara Ya, kita ya, bergerak. betul, Kita betul, bisa bergerak secara persuasif. Mm. Nah, sebelum 2023 ini keluar formasi yang mengecewakan, Mm. dulu saya sendiri berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan. Sudah duluan kemarin itu dapat informasi, ada selebaran, ada informasi dari pusat itu bahwa Kabupaten Indragiri Hilir itu 38. Sudah jauh-jauh sebelum hari formasi ini sudah dapat bayangan itu. 38 orang. 38 orang itu. Dan saya sudah sampaikan, saya kirimkan pengumuman itu ke Dinas Kesehatan dan kami berkomunikasi minta tolong diperjuangkan, mudah-mudahan bisa bertambah. Saprudin sudah mendapat informasi sebelum diberikan pengumuman secara resmi oleh pemerintah. Ya, jauh bulan-bulan berikutnya kemarin saya kurang ingat pas bulannya, tapi saya ada WhatsApp saya sama ibu tuh masih ada. Saya sampaikan, Bu, sekian formasi ini, mudah-mudahan inhil bisa ditambah, bisa bertambah lagi dengan formasi yang ini 38 itu. Siap, katanya siap, saya perjuangkan. Nah, komunikasi kami dulu terus menerus. Nah, alhamdulillah di bulan ini keluar formasi yang sesungguhnya. Dan itu berjumlah 38 orang. Jadi lebih sedikit pada tahun 2022. Lebih sedikit. Hampir separuhnya, 60 38. Alasan saya mengundang apa? Kawan-kawan nakes khususnya honorer ribut lagi nih, ada pembicaraan lagi nih masalah kota farmasi P3K. Saya sedikit menarik, makanya saya komunikasi juga ingin mendatang ke podcast. Kapan nih ada waktu? Alhamdulillah pada hari ini disempatkan. Terkait itu, setelah menyampaikan, apa respon dari OPD terkait? Ya, waktu itu respon bagus. Karena memang komunikasi saya sama beliau, dia orangnya baik. Respon ke kami pun ke honor nakes yang ada di Inhil bagus. Nah, beliau perjuangkan. Tapi ya kita tidak tahu hasilnya hari ini. Alhamdulillah hanya 38 orang. Dan itu pun terbagi. Nah, formasi 2023 ini tidak lagi sama dengan perekrutan zaman 2022. Beda. Nah, kalau zaman 2022 itu formasi 60 ada afirmasi namanya. Nah, afirmasi itu ketika dia bekerja di tempat yang sama dia melamar, dia dapat nilai tambahan. Ada poin. Ada poin tambahan. Oh, seperti itu. Di 2023 itu hilang, tidak ada. Sama saja. Mohon maaf nih ya. Ketika ada nakes yang baru tamat, dia punya kesempatan mengikuti P3K, Dok. Punya kesempatan tapi dia umum. Iya, Nah, artinya dia gitu maksud saya. P3K sekarang ini ada jalur khusus namanya, ada umum. Mm-mm. Umum dia boleh mengambil, dia formasinya umum boleh mengambil. Tapi dengan catatan dia minimal 2 tahun honorer. Oh gitu. Ya. Iya. Memang setelah mendapatkan itu, ini gejolak secara forumnya seperti apa? Ada nggak? Kami kecewa nih Pak Ketua. Saya tanya, berapa sebenarnya jumlah data dari yang tergabung dari forum FKHN ini? FKHN sendiri itu bukan organisasi abal-abal. Organisasi yang memang kita betul-betul bina dan pengelolaan data bagus. Nah, kalau bicara data, saya buka HP nih, Bang. Iya, tak apa-apa. Karena Tak apa-apa. banyak hal yang Iya. yang kita bisa sampaikan di sini. FKHN ini Mm-mm. dia seperti yang saya sampaikan tadi, dia bukan hanya perawat bidan. Mm-mm. Banyak tergabung di dalamnya. Nah, itu kita sekitar 1.512 orang. Itu pasti. Ya, By name by address. by name by address.
1.512 orang dikurangi P3K yang lulus kemarin itu sekitar 38 orang. Dari sekian ribu. Ya, 38 orang kemarin yang lulus dikurangi 1.512 orang. Masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi yang belum terakomodir. Iya, iya, iya. Nah, oleh karena itu hari ini bukan hanya kekecewaan 1-2 orang, Iya, betul, betul, betul. tapi kekecewaan ribuan manusia yang ada di Kabupaten Dagilir. Itu dari 38 orang yang jumlah kotanya, kita kan ya saya nggak tahu pasti jumlah puskesmas ya, atau puskesmas atau postu. Yang jelasnya kita 20 kecamatan di Inhil. Itu terwakili nggak dari setiap 20 kecamatan lah. Kota dari 38 orang. Tidak. Tidak, malahan tidak. Di formasi awal 2022 itu hanya beberapa puskesmas. Hanya 11 puskesmas kalau tidak salah saya yang ada penerimaan kota. Bahkan ada puskesmas yang tak mendapat sama sekali. Ada. Karena di Inhil ini kita ada 30 puskesmas. 30 puskesmas. 30 puskesmas. 3 rumah sakit. Nah, jadi banyak puskesmas-puskesmas lain yang tidak mendapatkan kota P3K. Kemarin kan sempat pendataan honorer dan sebagainya. Ini kan salah satunya ada yang dengan informasi ada yang ikut P3K untuk pendataan P3K, ada juga yang dengan informasinya ASN. Dari sekian banyak itu, oke lah mungkin pasti ada 1-2 tercecer yang tidak tergabung. Kalau kita mengkerucut sistem pengajuan untuk mengajukan P3K ini melalui apa? Apakah puskesmas mengajukan OP mengajukan ke dinas? Sistem pendataannya. Kalau sistem pendataan, saya pikir itu ranahnya dinas kesehatan untuk nakes yang ada di seluruh Kabupaten Dagilir. Karena beliau punya data pasti, beliau punya setiap puskesmas itu ada namanya sistem informasi. Nah, jadi melalui itu beliau mendata di nakes seluruh puskesmas. Nah, jadi untuk data pasti seluruh nakes yang ada di Inhil, saya pikir itu dinas kesehatan pasti punya. Pastilah ya. Punya. Nah, terkait untuk perekrutan P3K ini tidak seperti CPNS. Dia siapapun boleh ikut, tidak seperti itu. Nah, P3K itu di sistem informasi kesehatan itu ada namanya SDMK. Nah, SDMK itu seluruh nakes yang ada di Kabupaten Dagilir harus terinput sistem SDMK tadi. Nah, apabila dia tidak termasuk dalam sistem SDMK tadi, dia tidak punya kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K. Jadi dia artinya dia sudah namanya sudah terinput melalui sistem sumber daya manusia tadi, aplikasinya itu dia terintegrasi ke Kemenkes. Data yang diajukan kawan-kawan melalui aplikasi tingkat kabupaten itu memang sudah terdaftar juga di Kemenkes. Ya. Baru bisa mengikuti seleksi P3K. Karena perekrutnya tidak sama dengan CPNS. Kalau PNS siapapun dengan ada formasi jurusan yang dia inginkan, dia boleh mendaftar. Iya. Nah, kalau P3K tidak, sistemnya tidak seperti itu. Dia sudah terdata honorer sudah terdata. Nah, jadi begini dulu waktu kita ingat waktu itu 2022 ada pendataan honorer pangkal PKN waktu itu. Seluruh nakes yang ada di Indragiri Hilir ini harus terdata di pangkalan PKN itu untuk memasuki database yang ada di pusat. Nah, setiap itu FKHN bukan diam. FKHN banyak dulu gejolak. Saya belum masuk di pangkalan data BKN. Nah, kekecemasan kawan-kawan, akhirnya waktu itu kita bertemu dengan ke BKD waktu itu, menanyakan kenapa data kawan-kawan ini ada yang belum masuk. Nah, mungkin yang namanya aplikasi menggunakan jaringan internet ini kita tidak tahu, mungkin gangguan jaringan, error aplikasi. Dan alhamdulillah berkat kita berjuang sama-sama dulu ke BKN menanyakan, alhamdulillah semua kawan-kawan yang ada di Inhil ini dan dia tergolong sudah bekerja
dengan minimal 2 tahun sudah terdata di pangkalan BKN. Nah, seperti kita tahu di Indonesia ini sendiri ada 2,3 juta honor Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Heeh. Ada 2,3 juta lebih yang sudah terdata di BKN. Ada nggak pihak OPD terkait ini mungkin mengajukan ya, berkomunikasi dulu lewat forum ini, ikut mendampingi lah, sama-sama berjuang kota dan sebagainya sebelum keluarnya 38 kota. Ada nggak OPD itu mengajak kita mengajukan formasinya sekian sebelum keluarnya kota 38 orang ini? Nah, kalau untuk pengajuan saya pikir mungkin bukan ranahnya FKHN sebagai forum wadah komunikasi untuk kawan-kawan honor. Saya pikir itu sudah ranahnya Dinas Kesehatan mengajukan ke BKD. Kalau untuk pengajuan tuh bukan dari FKHN. Betul. Maksud saya gini, memang secara kebijakan atau ranah memang tidak ada ranahnya forum ini organisasi. Maksud saya, adakah misal dari OPD, yuk sama nih kita berjuang untuk mengajukan kawan-kawan nakes yang honor khususnya sekitar 1000 kota, misalnya kan seperti itu. Perjuangan dari OPD terkait mendapatkan jumlah kota yang lebih itu diharapkan sebelum adanya kekecewaan. Itu yang saya tanyakan. Nah, kalau untuk pengajuan saya pikir Dinas Kesehatan tidak perlu lagi berkomunikasi dengan forum. Karena Dinas Kesehatan sendiri sudah punya data pasti. Iya. Ribuan orang tadi Dinas Kesehatan sudah punya itu. Jadi cukup dengan modal pendataan yang ada di setiap puskesmas, tiga rumah sakit di Inhil. Nah, berdasarkan data itulah beliau untuk mengajukan tadi. Iya. Setelah tahu dengan jumlah kota yang sedikit minim dibandingkan P3K yang sebelah cukup banyak lah, 2000-an. Ada nggak merasa kecewa nih, kenapa kami sekian sedangkan guru sekian misal? Kekecewaan kawan-kawan itu pasti. Dan saya hadir hari ini bukan atas kekecewaan saya sendiri. Ya, karena banyak sekali pesan dari kawan-kawan sampaikan kekecewaan kami. Kenapa kami nih nakes, kita punya nakes ini Bang seluruh desa ada. Mulai dari puskesmas, pustu, itu seluruh desa yang ada di Kabupaten Gilir ini ada. Nah, jadi saya pikir nakes ini juga pertolongan manusia. Itu rata-rata yang di postu atau di puskesmas honorer? Honor. Hampir seluruh Inhil pasti ada honor di setiap puskesmas dan desa. Banyak honor berarti melayani kesehatan masyarakat. Banyak sekali. Nah, atas dasar itu, kekecewaan itu kadang-kadang kita kalau kita bandingkan, kita sebut saja tetangga sebelah. Nah, bukan kita iri. Kita tidak iri karena beliau juga mencerdaskan anak bangsa. Ya, betul. Nah, selain beliau mencerdaskan anak bangsa, kesehatan juga harusnya dipertimbangkan. Betul. Nah, selain penyelamatan nyawa manusia yang ada di desa, banyak sekali Bang, bidan tengah malam datang untuk menolong orang persalinan dengan resikonya tinggi. Betul. Apalagi daerah Inhil yang kita sebut saja banyak perairan. Nah, di situ kawan-kawan nakes di desa-desa itu banyak sekali pertolongan nyawa manusia. Jadi bukan kita membandingkan dengan pencerdasan anak bangsa tadi. Betul. Dengan formasi yang beliau dapat 2000 lebih dan kita bandingkan dengan formasi kesehatan itu 38 orang. Dan berapa selisihnya itu? Jauh sekali selisihnya itu Bang. Nah, bagaikan langit dan bumi. Iya. Nah, kenapa sebagai pahlawan manusia, pahlawan kesehatan yang kita dapat gelar waktu itu, hari ini terlupakan. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan, artinya secara manusiawi kekecewaan dari kawan-kawan honor nakes ini di batas wajar.
Kalau terkait perbandingan, ini kan antara guru dan nakes, saya bilang saja guru dan nakes, itu bukan bentuk kecemburuan terhadap jumlah nakes yang besar, itu tidak. Bahkan kita mendoakan lebih besar lagi kota yang didapat oleh kawan-kawan guru. Tapi berimbanglah, Ya. berimbanglah dengan kawan-kawan. Paling tidaknya 30-70 lah. Dan ada rasa sama-sama nih kita berjuang dan sebagainya. Di satu sisi mencerdaskan anak bangsa, yang kedua menjamin memberikan pelayanan untuk masyarakat, ya juga anak-anak bangsa, masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Negeri Hilir. Nah, kekecewaan secara pribadi yang ditumpahkan melalui forum FKN, ya kalau saya melihat dari sudut pandang saya itu wajar. Ya 2000 lebih dibanding 38 orang, ya lebihnya aja masih mungkin lebih dari 2000 itu kan mungkin lebih mereka lagi daripada Lebih. Dia 2000 sekian, 300 sekian. Nah, di 2000 aja kita kalah, yang lebihnya aja nakes kalah. Iya. Jadi itu memang saya akan membaca perkembangan dari KHN ini, memang lantang menyampaikan kekecewaan itu. Ya kita juga tidak mau asumsi publik bahwasanya oh ini ada kepentingan politik dan lain sebagainya, dan ini kan bisa dibawa kemana saja nih. Betul. Kita makanya saya mengundang ketua FKHN ke sini. Kita juga tidak ingin asumsi publik itu liar. Pada hari ini duduk di sini meluruskan ini sebenarnya perjuangan dari kawan-kawan yang inginkan. Jadi kalau ketika ada asumsi liar di publik itu kan lain beda hal. Sebelum memutuskan mengeluarkan statement yang bikin heboh itu, memang dah bulat nih. Aku harus berjuang. Gini Bang, Ah, harusnya kritik itu sebenarnya public edukasi. Nah, ketika yang dikritik, kita sebut saja pemerintah yang kita kritik hari ini, dia bisa menjelaskan dengan fakta. Nah, kenapa dia harus sensitif? Atas kritikan. Nah, Selagi sifat si kritikan itu membangun. makanya saya pikir kritik itu yang diajukan oleh setiap orang terhadap pemerintah khususnya pada hari ini. Kenapa kita alergi? Iya betul. Nah, kalau kritik itu dijawab dengan fakta, dijawab dengan data, Iya. nah, harusnya kita tidak perlu sensitif. Ya, betul. Nah, jadi kritik yang kami sampaikan bukan kritik yang anarkis, Ya betul. bukan kritik yang memecah belah. Ya. Kita hanya menyampaikan kekecewaan kita. Nah, atas dasar yang informasi yang kita dapat, ya sebagai manusia yang punya hati nurani pasti merasa kecewa. Nah, di forum itulah, di media kita bisa sampaikan bahwa kekecewaan kami atas pemerintah mendapatkan informasi segitu. Saya juga membaca berita, kan pemerintah nih mengajukan ulang nih dengan jumlah nakes itu sekitar 900-an. Ya. Tapi secara langsung juga dia menjawab ditolak oleh Kemenpan. Artinya kan kembali juga 38. Ya, berubah. Tidak berarti berubah. ya. Yang ketok palunya tetaplah 38. 38. Bahasa 900 lebih itu kalau bahasa apa ya, pelipulara aja ada. Menyenang hati. Nah, terkait dengan ajuan di tanggal berapa kemarin dia diajukan itu 900 sekian itu saya pikir bukan ranahnya FKHN. Nah, dan kami pun tidak mengetahui apakah itu memang diajukan. Yang pasti kesenjangan tadi. Nah, ketika ya tetangga sebelah tadi diajukan 2000 kok diterima gitu. Mungkin gini, APBD kita kecil mungkin. APBD untuk menggaji memang. Tapi tetangga sebelah kok 2000 lebih gitu. Kabupaten sebelah. Enggak, gini, yang formasi guru itu kan digaji menggunakan APBD. Iya. Nah, APBD menggaji 2000 orang, kok bisa saja gitu kan. Sementara nakes yang disebut pahlawan waktu itu hanya formasi 38. Tapi formasi guru yang 2000 lebih tidak ditolak. Dan formasi nakes 900 ditolak. Tapi bukannya gini, sorry. Kan kemarin di dalam peraturan itu kan yang
lebih didahulukan guru, tenaga pendidikan dengan tenaga kesehatan. Ya, betul. Itu lebih prioritas kan. Ya. Nah, memang secara hari ini memang keluarnya sama, tapi prioritasnya, jumlah prioritasnya berbeda. Kalau kita bicara prioritas yang seperti mana Iya, gitu kan? kan? Nah memang kalau kita lihat secara nasional, nah guru dan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan memang prioritas. Nah, tapi hari ini di Kabupaten Dagilir prioritas yang seperti apa gitu, 2000 dengan 38. Iya, Nah, ketimpangan yang sangat luar ya, biasa. jauh sekali itu Bang, seperti langit dan bumi kalau Iya, kita lihat iya. kan. Nah itu saya pikir bukan prioritas. Kalau hanya perbandingan seperti itu saya pikir bukan prioritas. Jenis-jenis honor di nakes ini kan macam-macam. Ya, Ada berbagai bentuk. Ada blood, ada, kalau tak salah saya ada namanya Honda itu seperti apa tuh? Nah di Indragiri Hilir khususnya banyak jenis-jenis kontrak yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Ada namanya kontrak blood. Seperti di Puskesmas itu berapa orang ada blood. Di rumah sakit itu blood. Blood itu dia punya kebijakan sendiri, mengatur keuangan sendiri dan mengelola sendiri. Nah, itu blood. Bahkan kawan-kawan kesehatan yang ada di rumah sakit itu digaji blood. Kalau rata-rata di rumah sakit blood. Ya, gaji blood. Nah, ada juga yang namanya istilahnya aspirasi melalui APBD. Nah, yang prihatin lagi, yang sangat kita prihatinkan lagi itu ada kakak-kakak kita, senior-senior kita yang mengabdi dari 2005. 2005 sekarang 2023. Kedua hampir 18 lah. Lebih kurang seperti itu. Nah, itu mereka mengabdi dari 2005. Nah, ada beberapa orang yang kita sebut dengan kategori K2 namanya. Nah, K2 tuh honor yang lama. Nah, kakak-kakak kita itu yang sangat kita prihatin. Di 2022 itu terakomodir 2 orang yang lulus kategori K2 tadi. Nah, masih ada beberapa orang, lebih kurang 4 orang lagi kakak senior-senior kita yang belum terakomodir menjadi pegawai P3K tadi. Tapi mereka tidak terbentur secara administrasi kan? Tidak, mereka digaji oleh APBD dan mereka masuk di pangkalan data BKN. Masuk juga data? Masuk di data pangkalan BKN. Nah, dikarenakan perekrutnya melalui tes, nah otomatis senior, junior, pola pikir beliau berbeda. Tingkat kecerdasan juga berbeda. Dan menjawabkan soal pastilah yang namanya sudah tua kan. Dengan dibandingkan dengan anak-anak yang muda pasti berbeda. Nah, itu yang kita sangat prihatin. Masih ada beberapa orang senior kita yang tergolong K2 itu belum terakomodir menjadi pegawai. Bukan ini, sorry. Aturan pemerintah itu kan dari jumlah honornya kan ada sistem nih. Sistem ada yang lulus langsung. Bukannya ada seperti itu. Ada yang ikut tes juga. Nah, untuk perekrutan ASN maupun P3K itu tidak ada yang namanya hari ini saya dengar, hari ini saya baca, belum ada lagi regulasi yang mengatur pengangkatan secara otomatis, belum ada. Nah, mungkin asumsi-asumsi atau media sosial yang kita baca banyak hal-hal yang seperti itu. Iya, saya sempat baca itu. Ya, terkait dengan 2014, honor dari 2014 sampai hari ini dia otomatis terangkat dan saya hari ini belum ada melihat regulasi atau keputusan khusus, keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rekrutmen seperti itu. Tetap kita melalui tes yang sama. Meskipun berapa puluh tahun pun dia mengabdi, ya hari ini dia tetap berkompetisi. Sama. Dengan yang 2 tahun. Sama. Tidak ada, kalau 2023 dia mendapatkan afirmasi, kalau 2023 2022 dia mendapatkan afirmasi dengan umur lebih dari 34 tahun dia mendapatkan nilai tambahan dan perekrutan 2023 dia tidak ada lagi. Sama-sama berjuang lah. Sama. Dengan pembelajaran yang sama dan hasilnya sama. Berat juga. Itulah yang kita prihatinkan hari ini, bukan hanya
honor yang kita sebut tadi yang muda, dan masih banyak lagi honor-honor yang sudah lama yang mengabdi dari 2005. Itu yang kita minimal diprioritaskan gitu. Karena beliau sudah cukup lama mengabdi. Kesian juga lah ibaratnya dari pengabdian bertahan, ya pasti dia juga mengharapkan pengangkatan dan sebagainya. Bahkan mungkin dia bertugas di ujung-ujung. Banyak kakak-kakak itu yang bertugas di Pustu. Iya. Pustu itu adalah penyambung hidup masyarakat. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena pertolongan pertama itu ada di Pustu. Masyarakat yang jauh untuk ke puskesmas. Nah, dengan jarak tempuh yang sulit, kita katakan Inhil ini banyak perairan. Beliau menggunakan sampan, menggunakan pompong, dan tenaga kesehatan yang ada di Pustu mendampingi untuk mengantarkan ke puskesmas. Nah, jadi beliaulah orang-orang yang saya pikir sama sih, yang di puskesmas juga, yang di induk, yang di kecamatan dengan yang di desa, sama-sama perjuangkan hidup masyarakat. Iya. Memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait di bidang kesehatan. Ya sedikit mengecewakan ketika harapan yang sangat besar ketika mereka berjuang adalah timbal balik dari pemerintah. Ini kan bukan pengangkatan, yang kekecewaan hari ini kan jumlah kota. Dari jumlah kota juga bukan berebut, juga diikut seleksi. Ikut seleksi. Logika yang kita pakai hari ini dari 38 orang direbut oleh kawan-kawan honor nakes dari jumlah 1000 lebih. Ini kan menurut data dari FKHN-nya sendiri. Itu di luarnya mungkin lebih lagi. Nah, kekecewaan ini juga ya wajar yang disampaikan oleh kawan-kawan. Mungkin saya tahu ributnya grup ketika mendapatkan 38 orang ini seperti apa. Mungkin Sapri ini sebagai beban moral ditunjukkan sebagai ketua, tentu juga salah satu ini khususnya di bidang nakes, kawan-kawan honor memberikan penyampaian, ada poin-poin tertentu. Sampai saat ini apa tanggapan, ada nggak pemerintah atau pihak dinas terkait menghubungi ketua? Semenjak berita yang saya sampaikan media, nah alhamdulillah waktu itu ditanggapi Sekda, dan disampaikan bahwa mereka mengajuan tapi ditolak. Nah, terkait untuk menghubungi kami di forum FKHN itu sejauh ini belum ada. Belum. Ya. Tapi FKHN tetap berjuang. Pasti FKHN itu tidak akan berhenti di sini. FKHN itu bukan pergerakan fisik. Kalau saya katakan pergerakan hati. Kenapa hati? Karena berdasarkan kekecewaan tadi, Bang. Ketika kita sudah kecewa, pastilah gejolak dalam diri kita ini menyemangati kita. Ditambah lagi keluh kesah kawan-kawan yang ada di seluruh Kabupaten Indah Gilir, dan itulah modal kita untuk terus berjuang. Betul. Bagaimana supaya formasi P3K yang ada di Kabupaten Indah Gilir ini meningkat lagi. Betul. Amin. Kekecewaan itu memang secara pemerintahan atau secara pimpinan kalian sampaikan itu? Ada nih asumsi kecewa sama bupati, kecewa dengan kepala dinas atau sekda dan sebagainya. Itu ungkapan kekecewaan itu seperti apa? Hari ini kalau kita bicara kecewa, yang namanya pemangku kepentingan pastilah pimpinan daerah. Nah, kenapa kita harus kecewa? Karena ya itu kita lihat formasi yang ada di Inhil hanya sekian puluh. Nah, kekecewaan itu pastilah keluh kesah kita kepada pimpinan daerah. Tidak menghargai perjuangan kawan-kawan. Yang seperti tadi, kita ini pahlawan bangsa tapi hari ini terlupakan. Tapi tidak membekas kan kekecewaan? Bekas tidak. Kita kalau istilah kita itu, Bang, kita tidak dendam, tapi kita ingat. Tapi semoga lah dari perjuangan dari kawan-kawan ini semua menemukan titik terang. Tidak pun tahun ini, ya tahun depan lebih dominan kota-kota, jumlah formasi khususnya di bidang nakes ya agak sedikit lebih lah, agak sedikit mendingan. Tanggapan ke depan ini seperti apa harapannya nih?
harapan kami khususnya FKHN, kami meminta kepada pemerintah daerah bagaimana pemerintah daerah sedikit memperhatikanlah tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Indragiri Ilir ini supaya formasi di 2024 nantinya karena P3K ini digaung-gaungkan berakhir 2024. Itu terakhir. Ya. Digaung-gaungkan oleh Kemenpan 2024 itu sudah terakomodir P3K semua. Nah, 2024 itu kami sangat berharap kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Indragiri Ilir meningkatkan lagi formasi P3K yang ada di Kabupaten Indragiri Ilir. Karena banyak teman-teman honor yang belum terakomodir dalam pengangkatan P3K di Kabupaten Indragiri Ilir. Semoga lah, karena harapan yang paling terbesar pada tahun 2024 mendatang, kawan-kawan honorer nakes, ya semoga terselamatkan semuanya. Amin. Kelayakan hidup ketika mereka memberikan pelayanan berjuang di ujung daerah negeri ini, yaitu Kabupaten Indragiri Ilir. Ini hampir rata-rata honorer ini kan kerjanya di pesisir, hampir rata-rata. Yang juga ada juga yang di OPD atau rumah sakit dan sebagainya, tetap juga berjuang. Saya ingin lebih ke dalam lagi lah mengenai perjuangan ini. Kenapa harus menyalahkan kepala daerah? Hari ini kalau kita menyalahkan, bukan menyalahkan sih bahasanya. Nah, kenapa harus pemerintah daerah? Karena siapa lagi kami yang mengadu? Kalau bukan ke pemerintah daerah yang mengajukan, pemerintah daerah yang perjuangkan. Nah, tidak mungkin kami mengadunya ke orang tua kami, bapak kami, emak kami, menangis-nangis kami, tidak akan berubah. Iya, minta jumlah kota yang Minta banyak. jumlah kota itu. Iya, betul. Kalau kita mengadu dengan emak kita, menangis-nangis lah kita dengan emak kita, tidak akan mungkin kota P3K itu meningkat. Iya. Nah, jadi kalau bukan pemerintah daerah yang akan memperjuangkan kami, nakes yang dikatakan pahlawan tadi, siapa lagi? Betul. Nah, hari ini kami berharap pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Ilir itu berani untuk lebih prioritas nakes tadi. Jangan kita lihat lagi perbandingan antara langit dan bumi tadi. Iya. Nah, Jauh. saya pikir bawah-bawah dikit lah, di bawah awan dikit lah gitu kan. Tidak masalah, tidak setara, tapi lebih terlihat kotanya. Ya, lebih adalah terlihat dari jauh gitu kan. Perbandingannya kan. Kalau lihat dari 38 ke 2000 lebih kan, kalau bahasa Melayu kami itu buih pun tak nampak lagi. Dia kan gitu. Sayup orang cakap kan. Betul. Harapan serta keinginan perjuangan dari kawan-kawan FKHN ini sebenarnya tidaklah terlalu muluk-muluk, juga tidak terlalu dikatakan menjustis dari pimpinan. Ini harapan, ini perjuangan dari teman-teman. Ya, kalau kita kembali perjuangan pada musibah COVID-19 kemarin, ya saya tahu bahkan ini bukan masalah jabatan, bukan masalah apa, ini masalah nyawa. Bahkan nyawa nakes juga sendiri ikut sekali, Bang. menjadi korban. Itulah harapan-harapan yang diungkapkan dari kawan-kawan honorer nakes pada hari ini. Ya, meskipun saya bukan nakes ya, saya juga merasakan kekecewaan itu. Secara logika manusiawi. Kekecewaan itu, ungkapan itu, ya kalaupun bukan orang tua kandung secara pribadi, biologis kan? Biologis, kepala daerah itu adalah bapak. Betul. Di daerah untuk Kabupaten Indragiri Ilir. Ada ndak seperti ini? Kami kecewa sama ketua nih, masa 38 orang berjuang nih di forum itu. Kalau kekecewaan atas ketua, saya pikir kawan-kawan paham, kawan-kawan mengerti bagaimana perjuangan kami sama-sama, bukan perjuangan ketua. Forum ini bukan perjuangan ketua, wakil ketua, sekjen. Bukan. Forum ini adalah perjuangan bersama. Nah, jadi tidak ada antara kawan ke kawan, nakes ke nakes itu saling mengecewakan, saling menyalahkan, tidak. Nah, artinya kita sama-sama berjuang, ya kita rasakan kekecewaannya hari ini. Ke depan ya pandai-pandai lah menilai sendiri bagaimana. Ya, saya juga sangat berhati-hati juga ya membahas tentang ini, karena saya tidak mau juga nanti
dipelintir oknum mengarahkan untuk kepentingan politik. Jadi netralitas hari ini, kenapa saya mengundang forum FKN ini untuk meluruskan tujuan dan niat dari forum ini berdiri, dari forum ini berjuang, hingga mendapatkan kota yang mengecewakan. Harapan tidak sesuai lah. Ya. Ibaratnya harapan itu mendapatkan baju size L, yang datang cuma size S. kecil. Size-nya agak antara L ke M, mungkin agak Ini XS. jauh Jadi sekali. FKHN ini tidak tergolong dalam politik praktis. Iya. Nah, kami berharap juga organisasi FKHN ini ke depan semoga bisa tidak ikut politik praktis. Karena perjuangan kita di FKHN ini adalah perjuangan hati nurani. Iya. Nah, perjuangan hati nurani itu yang seperti mana? Perjuangan hati nurani itu adalah perjuangan periuk nasi kalau kita Iya, cakap orang betul. Melayu itu, Bang. Betul. Jadi kita yang di daerah bekerja sesuai dengan aturan daerah, sesuai dengan aturan instansi. Nah, tentu dari hasil pekerjaan itu kita dapatkan imbalan yang setara atas pekerjaan kita. Nah, itu aja harapan FKN, berjuang bekerja untuk mendapatkan imbalan yang sesuai. Betul. Nah, maka dari itu FKN saya pikir tidak tergolong dalam politik praktis. Ya, itu saya maksud. Karena diskusi pada hari ini, saya tidak ingin masuk ke ranah kepentingan politik. Jadi, agar asumsinya tidak liar. Ini murni kekecewaan, ya terlepas pemangku kebijakan menyikapinya seperti apa. Ini harapan, ini kekecewaan sebagai bentuk evaluasi bagi pemerintah dalam memperjuangkan kota P3K untuk kawan-kawan honorer nakes. Awak tugas di mana? Saya pendidikan itu keperawatan. Nah, saya bekerja di salah satu instansi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya di Puskesmas. Saya tidak perlu sampaikan Puskesmas mana. Nah, dan saya bekerja di Puskesmas tersebut. Alhamdulillah terhitung dari 2015 sampai sekarang. 15 2023 Hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Berarti lama juga lah. Lumayan juga lah. Lumayan lama lah mengabdikan diri untuk Indragiri. Cukup gaji. Ya. Kalau kita bicara cukup, tidak mungkin cukup. Tapi kecukupan itu kan kecukupan itu adalah rasa syukur. Iya betul. Hanya cukup dikit habis. Nah, itu aja. Nah, hari ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Masalahnya ketika sebuah pengabdian anak bangsa untuk memberikan sebuah pelayanan di bidang kesehatan, negara di dalam undang-undang juga menjamin. Menjamin mungkin ke depannya juga kembali, dan kita harapkan pemerintah daerah itu lebih memperjuangkan nasib-nasib kawan-kawan honor nakes. Saya di sini juga memberikan forum melalui wadah ini, siapapun dia, termasuk kawan-kawan dari forum FKN yang saya undang hari ini, dan juga saya akan, insya Allah, saya akan undang dari pemerintahnya juga, seperti apa ini terjadi sehingga kota itu hanya disetujui 38 orang. Jadi kami tidak memihak secara pembicaraan, secara personal, tidak memihak pemerintah, juga tidak memihakkan forum FKN. Artinya di sini kami netral, memberikan asumsi publik ini yang sebenarnya, dan seperti inilah yang terjadi. Harapan-harapan kawan-kawan nakes, kekecewaan kawan-kawan nakes, inilah tumpah harapan mereka ketika mendapatkan dengan jumlah kota 38 orang, yang hari ini mohon maaf ketika ada organisasi yang lain, misal forum yang lain, kami tidak kecewa. Saya bicara hari ini kawan-kawan yang tergabung di forum FKHN, honorer FKHN. Saya juga tak tahu nih apakah ada organisasi honorer nakes yang lain. Mungkin kita takut asumsi nanti ya, asumsi dilepas di luar. Oh, forum kami tidak kecewa, kan ada nih. Nah, makanya saya batasi ucapan saya ini untuk agar kedepannya kalaupun ada itu di luar atas pembicaraan kita. Kita hari ini berbicara konteksnya honorer yang berada di forum FKHN,
khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Ya, semoga dari jumlah yang tergabung di FKHN hampir 1.000 lebih ya. Ini jumlah yang tidak sedikit. Siapapun pemangku kebijakannya, harapan kawan-kawan ini bisa terwujud. Amin, amin. Kita minta tanggapan lah. Pemerintah kan baru saja mengesahkan undang-undang ASN. Itu tanggapan dari dengan telah disahkannya undang-undang ASN itu, pandangan ataupun tanggapan dari forum FKHN ini seperti apa? Yang pertama, kita bersyukur Heeh. hari ini disahkan undang-undang ASN. Mm-mm. Nah, di undang-undang ASN itu sudah menjadi angin segar bagi kita semua, khususnya honorer yang ada di seluruh Indonesia, Mm-mm. khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Mm-mm. Nah, dulu kita ingat sekali statement-statement menteri Mm-mm. yang menyampaikan akan ada pemberhentian Ya. di tanggal 28 Oktober 2023. Heeh. Nah, hari ini akan disahkannya undang-undang itu, kata itu terbantahkan. Iya. Dan hari ini kita dapat bekerja, bisa dianggarkan kembali oleh pemerintah daerah. Heeh. Nah, undang-undang ASN ini sudah disetarakan antara ASN dan P3K. Artinya Mengenai- tidak ada perbedaan. Ya, perbedaan gaji, tunjangan, dan lain sebagainya, P3K dan ASN itu sudah disetarakan. Saya setiap podcast selalu meminta pesan kepada kawan-kawan honor dan pesan kepada pemerintah. Yang pertama itu pesan untuk kawan-kawan seluruh yang tergabung dalam forum FKHN. Mm-mm. Nah, saya pikir tetap tenang, Mm-mm. tetap sabar, tetap berjuang. Sampai Sam- ada keputusan yang benar-benar menyelamatkan kita semua. Ya, insya Allah, mudah-mudahan melalui media ini suara kita lebih didengarkan, suara kita lebih diperhatikan. Mudah-mudahan di 2024 kota P3K itu bertambah. Amin, 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 amin. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya tahu kesibukan ketua selain menjadi tenaga nakes di daerah, datang ke ibu kota juga butuh waktu dan lain sebagainya. Meluangkan waktu di sini, semoga ungkapan ini didengar oleh pemerintah atau pemangku kebijakan khususnya di daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.